I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ambarwati. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, di sini saya dengan nomor BP 22101156110016. Peran sosial media dalam dunia pembelajaran. Yang pertama, bagi guru, melalui media sosial, pendidik dapat membentuk komunitas pendidik yang saling mendukung dan menginspirasi siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Artinya, dalam teknologi revolusi 4.0 ini, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu siswa dituntut oleh guru agar bisa mandiri dalam mengerjakan tugas, baik itu problem based learning atau blended learning. Jadi, siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan sendiri permasalahan atau tugas yang diberikan oleh guru tanpa guru memberikan penjelasan. Artinya, dia bisa mencari sendiri informasi-informasi mengenai pembelajaran terkait. Misalnya bisa kita lihat di tutorial YouTube, Google, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat dampak positif dari peran media sosial ini dalam dunia pembelajaran. Yang pertama, membuka wawasan baru. Membuka wawasan baru artinya siswa dapat lebih lagi dalam belajar. Ia mencari informasi baru dalam Google atau YouTube atau berbagai tutorial lainnya untuk menyelesaikan tugas atau pembelajaran yang sedang dipelajari atau sedang ia lakukan. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan informasi. Bagaimana tidak, ketika kita sudah menggunakan teknologi atau segala sesuatu yang sudah berbasis teknologi, kita akan mudah mengakses informasi, baik itu file PDF dan lain sebagainya. Jadi, siswa dapat lebih mudah untuk mencari pembelajaran atau informasi yang akan dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu belajar otodidak secara online. Nah, sama dalam poin pertama dan poin kedua tadi, siswa dituntut untuk bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi, guru hanya mengarahkan kepada siswa agar siswa mencari sendiri materi yang diberikan. Contohnya, ketika ia diminta untuk melakukan pengkabelan LAN misalnya. Nah, pasti dia disuruh untuk mencari tutorial sendiri. Bagaimana pemaketan LAN itu sendiri, bagaimana kabelnya, dan lain sebagainya. Jadi, di sini siswa dituntut untuk lebih lagi dalam belajar sendiri, lebih mandiri dan lebih berwawasan tinggi dan mencari informasi terkait pembelajaran yang dilakukan. Ketika kita sudah berbicara masalah dampak positif, tentunya kita akan berbicara kembali mengenai dampak negatif. Yang pertama yaitu kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kedua, tidak peduli dengan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sifat malas. Artinya, ketika orang sudah memberikan atau melakukan atau mencari informasi secara digital, ia akan malas dalam mengetik atau apapun yang ia lakukan pasti ia menggunakan yang namanya aplikasi software. Nah, jadi ketika dia mengetik atau melakukan atau mengerjakan tugas, dia lebih cenderung untuk mengetik dalam laptop. Dia tidak mau menulis atau hanya scan saja lalu dia kirim dengan dalam bentuk file PDF atau dokumen. Nah, yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, ini yang paling ditakutkan dalam dunia pendidikan. Ketika mahasiswa atau siswa sudah terpaku kepada handphonenya, ia akan sulit dalam berkomunikasi. Artinya, ketika kita mengajak dia berbicara, ia akan sibuk dengan dunia mayanya. Ia akan sibuk dalam telepon genggamnya. Yang selanjutnya yaitu tidak peduli dengan sekitar. Ia hanya mementingkan handphonenya saja. Ia tidak akan mementingkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Baiklah, setelah kita membahas mengenai dampak positif dan negatif peran media sosial itu dalam dunia pendidikan, tentunya kita akan mengetahui dan kita akan melihat kembali apa saja sih contoh-contoh dari sosial media dalam pembelajaran ini sendiri. Nah, yang pertama kita bisa lihat adalah YouTube. YouTube adalah sosial media yang digunakan untuk berbagai macam apa saja yang kita cari, dia pasti ada di sana. Baik itu pembelajaran, hiburan, lagu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam dunia pendidikan, YouTube sendiri digunakan untuk tutorial atau mencari atau kita melihat bagaimana cara melakukan sesuatu atau materi-materi pembelajaran yang sudah lengkap di dalamnya, baik itu tutorial, latihan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Google Classroom. Google Classroom ini sendiri kita bisa gunakan untuk pengumpulan tugas, absensi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu e-learning. E-learning sendiri adalah sesuatu atau suatu wadah untuk kita berkomunikasi dalam
pembelajaran yang terkait. Misalnya untuk pembelajaran IPA misalnya. Jadi di sana sudah terdapat beberapa course atau tugas yang akan diselesaikan oleh siswa yang diikuti dengan absensi. Jadi ketika mahasiswa atau siswa menggunakan e-learning tersebut, ia akan melihat apa saja informasi atau tugas yang diberikan oleh guru pembimbing atau guru atau dosen yang memberikan tugasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa peran sosial media dalam pembelajaran ini sangat menguntungkan atau sangat memudahkan seseorang dalam mencari informasi terkait pembelajaran, memudahkan siswa, memudahkan guru dalam pengembangan media pembelajaran, atau siswa dalam mengakses informasi pembelajaran, mencari materi pembelajaran, dan mengupload tugas dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi ini, hendaknya kita dalam menggunakan teknologi lebih bijak kembali. Melihat dampak positif dan negatif tadi, seharusnya kita dapat memilah dan menimbang bagaimana ketika kita menggunakan media sosial. Kita akan membawanya ke arah negatif atau ke arah positif. Tetapi dalam media pembelajaran, tentunya kita akan melihat kembali atau kita akan mencari hal-hal positif yang akan membawa kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengenai pembelajaran yang kita cari. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang akan saya berikan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.